Amin. Shalom, salam duduk. Yes. Okay. Mari kita belajar dari firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Kemudian firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat ya? Amsal 10 ayat 17 yang belum bisa buka, bisa jadi depan. 1, 2, 3. Siapa meninggalkan etika menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Bahkan di pasal sebelumnya, di pasal 8, Amsal 8 ayat 10 mengatakan bahwa didikan itu lebih daripada perak. Bisa ditampilkan ya, pasal 8 ayat 10. Didikan itu lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas. Kalau kita lompat lagi ke ayat 11, naik ayat 11-nya, hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diingin orang tidak dapat menyamainya. Jadi kalau orang sudah dapat hikmat, itu orang mau niru tidak bisa. Itu maksudnya. Hikmat itu lebih dari pinter. Jadi kalau pinter Anda belajar, dulu Anda tidak bisa belajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Anda belajar kan, lalu bisa. Tapi pengetahuan dan kepintaran itu beda dengan hikmat. Kalau saya belajar matematika bisa, Anda tidak bisa. Lalu Anda ikut belajar, Anda pasti bisa sama seperti saya. Itu kalau pintar, Anda ya, intelektual. Tapi kalau hikmat dikatakan apa? Tidak bisa disamai. Tidak ada. Jadi Anda kalau dapat hikmat itu lebih daripada permata. Didikan itu lebih dari perak dan emas pilihan. Jadi saudara-saudara khususnya yang sudah muda ya, saya dari dulu itu tidak pernah doa. Dari kecil diajari mami saya, kalau lihat mami saya doain orang lain atau doain anak-anaknya, ya sekali ngomong minta anaknya pinter ya. Tapi yang sering diucap mama saya, papa saya, selalu minta anak-anaknya punya hikmat. Tanya aja sama saudara-saudara saya kalau nggak percaya. Jarang jadikan anak saya pintar, nilainya 100 terus, tidak pernah. Jangan hampir tidak pernah lah, pernah sekali aja. Tapi selalu yang diomong di kita dari kecil apa? Hikmat. Hikmat itu beda. Makanya Yakobus pasal 1 ngomong gini, kalau engkau kurang hikmat, engkau minta, karena dia sumber hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan apa? Hikmat. Nah, saudara, kalau Anda tahu bahwa didikan itu menuju jalan kehidupan, tadi pasal 10 ayat 17. Tetapi siapa yang mengabaikan teguran apa? Tersesat. Hidup itu kan belajar terus ya. Siapa yang berhenti belajar? Tidak ada. Tahun ini Anda mungkin belajar sesuatu. Tahun kemarin waktu kita mengalami corona, covid, kita belajar. Oh ternyata cuci tangan itu penting ya. Kita belajar banyak. Hidup itu kan terus belajar. Tapi anehnya ada orang yang belajar tidak selesai-selesai, mengulang terus pelajaran yang sama. Ayo, siapa yang Anda 2-3 tahun belakangan ini sering mengalami masalah yang sama terus, nggak buyar-buyar, nggak selesai-selesai, nggak lulus-lulus. Nah, ternyata hidup itu belajar. Tapi jangan sampai kita belajar hal yang sama bertahun-tahun. Kalau Anda tahu anak kuliah itu
anak kuliah itu beda dengan anak SMA, SD, SMP, beda. SD, SMP begitu ada ujian tidak bisa mengerjakan, ya sudah, tidak naik kelas. Ya. Kalau nilainya nggak cukup, tidak naik kelas. Atau yang nilainya C ya C terus. Sekarang ada remedi ya. Cuma dulu sekarang zaman saya dulu nggak ada remedi. Kalau kuliah, Anda satu mata kuliah nggak lolos, diulang terus sampai lulus. Tanya aja yang pernah merasakan kuliah, pasti gitu. Kalau nggak lulus dengan nilai minimal, Anda nggak akan bisa di wisuda atau skripsi. Nah, sama dengan hidup ini, kadang-kadang Anda pernah nggak alami masalah itu sama terus, jatuhnya di lubang yang sama terus. Contohnya masalah keuangan. Iya ya, harusnya kemarin itu nggak usah ya, nggak kuat, nggak usah nyicil ya. Ini yang repot. Sudah lunas, ditolong Tuhan, nyicil cicilan baru lagi, jatuh di lubang yang sama terus belajar. Atau Anda nggak belajar karena Anda nggak seperti anak kecil. Kalau anak kecil ini kan gampang diajari ya. Nah, coba aja anaknya Septi yang kecil ini, anaknya almarhum Seno, gampang diajari, lebih gampang diajari. Tapi kalau sudah besar, SMP aja, kelas 6 SD aja sudah mulai bantah. Kenapa? Kenapa Tuhan selalu ngomong kamu harus seperti anak kecil ini? Karena anak kecil ini ternyata gampang diajari, mudah menerima didikan, karena merasa belum bisa, merasa tidak ngerti, merasa aku belum tidak bisa apa-apa, masih anak kecil. Tapi lihat aja anak kalau udah SMP, SMA, bantah, mulai bantah. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh? Banyak tanya kenapa terus. Nah, Tuhan itu ingin seperti anak kecil yang rendah hati. Bahkan Tuhan ngomong gini, belajarlah kepadaku rendah hati dan lemah lembut, supaya Anda mudah dididik Tuhan. Nah, sebab teguran Tuhan itu sebenarnya kalau Tuhan ngomong di Wahyu, barang siapa yang kukasihi, atau terjemahan Indonesia yang baru, terjemahan baru edisi 2 ngomong siapa saja yang kukasihi, bukan barang siapa, karena barang siapa itu ternyata enggak bagus. Siapa saja yang kukasihi, kutegur dan wajar. Sebab itu relakanlah, Wahyu pasal 3:19, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, yang versi terbaru edisi 2 ngomongnya bukan relakanlah. Ini kan Wahyu 3:16, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dia ngomongnya pakai sebenarnya sama, bahasa akar bahasa yang sama, pakai kalau bahasa Yunaninya selo, C-E-L-O-O, selo itu sama, relakanlah dirimu, dan kalau diterjemahkan di terjemahan edisi 2 ngomong gini, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ternyata benar. Kalau engkau relakan hatimu sungguh-sungguh mau belajar sesuatu dari teguranku ini, Tuhan bilang, dan engkau bertobat, kita akan mengalami pemulihan seperti yang dialami Ayub. Ayub itu kan dulu ngomong gini, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri. Dia itu belajar sesuatu. Nah, kita itu seringkali kalau ditegur Tuhan, yang kita tangkap adalah apa? Bukan didikan Tuhan, bukan kita belajar sesuatu, tapi kita melihat Tuhan marah sama kita. Betul ya? Betul apa betul? Makanya selalu tanya, dosaku apa ya? Kalau sakit gitu. Makanya sekarang saya mengalami hal sakit seperti yang kapan hari saya alami, saya tidak tanya lagi dosaku apa ya. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan masih dapat kamar 6. Kalau nggak dapat kamar, kayak papa saya dulu
meninggalnya di lorong rumah sakit, nggak di kamar, di lorong. Makanya waktu saya jenguk Alvin, enak ya, AC sekarang. Dulu zaman papa saya nggak AC. Sekarang BPJS kelas 3 aja udah AC. Jadi kalau Anda ngerti bahwa teguran Tuhan itu ternyata bentuk lain dari bahasa kasihnya Tuhan, yang pertama Anda pasti Anda mau terima kasih. Dan Anda tanya, Tuhan, lewat masalah ini aku belajar apa? Apa yang harus ku pelajari? Karena kalau Anda bertahun-tahun akan mengalami masalah yang sama dan tidak menemukan yang namanya jalan keluar. Kenapa? Ya tadi seperti saya bilang, saya anak kuliah itu, mata kuliah diulang terus. Anda belum lulus, belum siap. Nah, seringkali orang itu nggak ngerti bahwa dirinya dididik Tuhan. Ngertinya Tuhan marah, ngertinya Tuhan hukum kita. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan menegur kita itu sungguh-sungguh, kita itu rela untuk dididik. Kalau Anda tidak rela dididik, Anda pasti nggak melihat bahwa lewat masalah ini, lewat peristiwa ini saya belajar sesuatu. Contohnya paling gampang sakit aja. Dari sakit, Anda tahu, oh ternyata saya itu terlalu banyak makan minyak, kolesterol. Oh ya udah, saya belajar ke depan, saya ngurangi. Atau bahkan kalau bisa nggak sama sekali, lebih makan makanannya. Dan itu Tuhan ngerti, oh anak ini ngerti, ini belajar anak ini. Oh dia itu ngerti, ini didikanku, bukan sekedar marahnya. Lihat kalau Anda anak waktu dimarahi orang tua, seringkali mungkin cara orang tua salah, nadanya tinggi, pemilihan kosakatanya salah, intonasinya salah, atau lagi pulang sekolah sudah dimarahi, lagi capek-capeknya minum aja belum sudah dimarahi. Mungkin waktunya salah, caranya salah, ya. Tapi akhirnya yang diterima marahnya, bukan didikannya. Nah, seringkali kita itu yang kita tangkap itu, dan karena kita nggak tahu, kita nggak rela hati untuk dididik, kita tidak ada yang namanya pertobatan. Dikatakan kan, relakanlah dirimu, sungguh-sungguh rela, sungguh-sungguh kau belajar dan bertobat. Tobat itu ngomong dua arti, kan pakai kata metanoeu, itu meninggalkan, berbalik dari jalan yang sebelumnya, meninggalkan jalan yang salah. Arti yang kedua gini, ngomong mengubah cara pikirmu. Nah, didikan Tuhan itu selalu cuma dua itu ujungnya, mengubah cara mikirmu dan mengubah tindakanmu, berbalik dari jalan yang salah. Nah, seringkali kalau kita lihat masalah, yang kita lihat cuma marahnya Tuhan. Anda tanya, aku dosa apa? Sebenarnya ya nggak salah juga sih. Kenapa sih? Kenapa ya? Kadang-kadang ya memang karena dosa. Tapi kan poinnya bukan dosanya sebenarnya. Tapi sebelum Anda sadari dosanya dan bertobat, Anda harus rela dulu kalau Anda itu dididik Tuhan. Dan Anda perlu tanya, saya belajar apa dari kejadian ini? Kalau orang-orang sering bilang itu ambil hikmahnya itu, belajar sesuatu. Didikan Tuhan, aku ini ngalamin masalah ini Tuhan, bertahun-tahun tidak ada pemulihan. Apa sih Tuhan yang aku belum selesai belajar? Atau apa sih Tuhan yang aku, pikiranku yang mana yang salah sih Tuhan? Atau aku tuh karakterku mana sih Tuhan yang perlu diubah? Nah itu, merubah karakter, merubah cara pikir. Wah, ternyata saya itu harus belajar cara ngomong yang benar. Oh, saya itu ternyata
cara mikir saya salah ya. Nah, sebab Tuhan itu kan tidak pernah ya. Kita ini kan bukan boneka Barbie-nya Tuhan. Aku punya mainan namanya Yusak, Jono, Roni, tak buat mainan aku. Mati kamu kapok gitu. Oh sakit kamu kapok enggak. Oh masalah kamu ngalamin kapok kamu diburu dan kolektor. Oh kapok kamu. Enggak, Tuhan itu bukan, kita itu bukan mainannya Tuhan, boneka Barbie gitu. Enggak. Robot-robotan itu bukan. Sebab Tuhan itu tidak pernah iseng membiarkan ada masalah di hidup. Tuhan mau engkau belajar sesuatu. Mana bisa engkau belajar kalau engkau tidak rela, engkau marah sama Tuhan. Kalau engkau enggak sadari ini dan engkau ngomong Tuhan jahat, berarti kan sama dengan Anda mikir Tuhan itu, Anda itu kayak mainannya Tuhan itu. Nah, jadi kalau Anda tahu bahwa Tuhan punya maksud, Anda harus tanya. Anda harus tahu Tuhan itu mau Anda belajar apa dari peristiwa ini. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu sombong rohani. Kalau sombong jasmani ini pamer, oh bolpen saya mahal ini 10.000, bolpenmu 2.000. Itu sombong jasmani ya, sombong materi. Yang bahaya itu sombong rohani. Dapat masalah, ditegur masalah, marah sama Tuhan. Orang marah itu salah satu bentuk dari sombong. Kenapa? Lalu salah apa Tuhan? Sombong ya. Merasa Tuhan itu keliru ngasih cobaan. Tuhan itu keliru ngasih proses. Tidak, Tuhan tidak pernah salah alamat berkat, juga tidak pernah salah alamat proses. Pasti ada karakter yang harus engkau ubah. Cara hidup, cara makan, cara pakai uang, cara pakai waktu, cara gunakan waktu, cara memperlakukan orang lain, cara bicaramu, karaktermu, pikiranmu, pasti ada yang Tuhan ingin ubah. Hanya saja engkau tidak sadar kalau engkau itu sedang ingin diubah Tuhan. Nah, sombong-sombong rohani seperti ini bahaya. Merasa dirinya sudah benar, tidak perlu dididik Tuhan. Tanpa rendah hati dan lemah lembut, Anda sulit dibentuk Tuhan. Kalau tidak mau dibentuk, dia kan seperti penjunan tanah liat, seperti tukang periuk, diapain? Direm, dibentuk ulang, tidak mau, remuk. Sampai Tuhan bilang, jadi seperti rencana. Karena Tuhan tahu rancangan yang ada padaku mengenai Koroni, Pak Jono, Bu Yanti, Pak Yusak, Pak Abed, Melan, semuanya aku tahu rancangannya tentang kamu. Kalau belum sampai seperti yang aku mau, remuk bentuk sampai engkau tahu itu didikan Tuhan yang lebih berharga supaya engkau nggak tersesat. Saudara, menurut Amsal kan penting, didikan Tuhan itu berharga bahkan lebih daripada emas dan membuat kita tidak tersesat. Tapi kita jangan tunggu. Kalau Anda tahu didikan itu penting, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Pak, prolognya kok pelan-pelan mengarahkan ke mendidik. Iya. Anda itu kan pinter ya didik orang lain. Ibu-ibu ini paling pinter didik anaknya. Jago top sampai gede jadi orang. Mulai gak bisa jalan, gak bisa ngomong. Kita itu paling pinter didik orang, ngomongin orang. Nah, hari ini kita nggak belajar itu. Hari ini kita belajar 2 poin. Yang pertama, kalau engkau tahu didikan itu penting,
Kenapa kita nggak belajar mulai berinisiatif mendidik dirimu sendiri? Ini penting. Hari ini sudah saya rancangkan firman sudah setahun, cuman Tuhan belum kasih kliknya. Hari ini saya sampaikan bagaimana mendidik diri sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Ini sudah saya lakukan sejak saya muda. Berhasil Pak jatuh bangun. Seperti Anda didik orang lain aja jatuh bangun. Nah, mendidik diri sendiri itu penting. Jangan tunggu didikan dari luar. Kita baca Amsal 15 ayat 10. Amsal 15 ayat 10. Ngomong didikan, ngomong ajaran ini Amsal terus kita baca ya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan apa? Hati-hati. Didikan yang keras untuk yang meninggalkan jalan. Jadi jangan sampai Anda dapat didikan keras dari Tuhan. Sebelum didikan keras ada didikan yang tidak keras. Siapa yang memulai didikan keras? Tuhan. Tapi kalau siapa yang mau mendidik dirinya sendiri dari sebelum Anda yang dikatakan didikan keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Sebelum Anda meninggalkan, masih mau mengiring sedikit aja, Anda harus mendidik dirimu sendiri sebelum engkau terima didikan yang keras. Nah, saudara, kalau kita itu dididik, orang lain itu kan kadang nggak terima ya. Siapa yang, Pak, hobi saya Pak, dinasehati, siapa? Anda ada, tidak mungkin ada. Apalagi orang Indonesia itu. Jadi di bawah kotak komplain kosong. Orang Indonesia tidak suka dikomplain. Kalau orang luar negeri, orang Amerika, orang Eropa, malah seneng Anda komplain di supermarket dikasih boneka. Serius. Anda komplain dikasih voucher. Kenapa? Komplain itu membangun usaha mereka jadi lebih baik. Tapi siapa kita? Pak, aku paling seneng Pak diomel. Siapa? Ya, aku tidak seneng. Sopo yang seneng? Lah terus siapa yang bisa dididik kau? Jadi Tuhan. Oh, diomongin mamanya nggak kenal. Dia dengan istrinya nggak kenal. Diomongin suaminya nggak kenal. Tuhan, mateng. Kalau Tuhan yang didik kok. Anda lihat Ayub, itu dididik Tuhan. Kita nggak sempat bahas Ayub. Apa Ayub Tuhan? Nanti kita bahas. Nggak cukup waktunya. Artinya begini. Kalau Anda mulai belajar inisiatif mendidik dirimu sendiri, komitmen dengan dirimu sendiri, maka kau tidak perlu dapat didikan yang keras. Kita itu kan tidak gampang sih terima omongan orang. Apalagi kalau orang itu ngomongnya caranya salah. Ya biasa kok salah ngamuk gitu ya. Namanya orang emosi ya. Mau milih anaknya pasti sama marah. Ya apa sih? Gue bilang terus. Kakak ipar saya, kakak saya juga ngomeli anaknya. Tiap minggu beli bolpen, dipinjemno hilang. Update bolpen lah. Ya dah. Anak kecil kan sering kehilangan bolpen, pensil, penghapus. Ngomel mamanya. Orang tua aja loh, didik kita nggak gampang kok terima. Jadi yang penting itu kalau Anda mau hari ini kita belajar bagaimana Anda mendidik diri sendiri, komitmen dengan dirimu sendiri. Lebih baik mendidik diri sendiri daripada lewat masalah, lewat persoalan atau lewat orang lain. Memang kadang-kadang seperti Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apa nunggu itu? Nggak enak loh. Ditajamkan sesamanya, apalagi istri sendiri, apalagi suami sendiri,
apalagi sama bapak, ibu sendiri, sama anak sendiri. Anda pikir orang tua nggak ditajamkan sama anaknya? Ditajamkan, apalagi anaknya udah gede-gede. Oh, pinter bantah, pinter ngasih alasan, pinter bohong. Pak jadi diragu mah, ya apa-apa, bertobatlah. Ya. Jadi Anda ini kan disuruh Tuhan, gembalakanlah. Loh Pak, saya ini kan manai anak untuk iya. Tapi kapan engkau mengembalakan engkau sendiri, dirimu sendiri? Bagaimana Anda bisa mengembalakan orang di sekitarmu kalau engkau tidak pernah mengembalakan dirimu sendiri, karaktermu sendiri, cara hidupmu sendiri, cara pikirmu sendiri, sifatmu sendiri? Ngomong orang lain jangan boros, dia sendiri boros. Jangan ngomong orang lain engkau itu jadi orang yang disiplin, dia sendiri bangunnya siang. Makanya firman Tuhan ngomong gini, jangan sampai engkau ditolak oleh ajaranmu sendiri. Kita itu pintar kok didik orang lain, tapi kita nggak pintar didik diri sendiri. Saya sejak muda ngerti kebenaran ini, saya selalu didik diri saya sendiri. Saya sering juga cerita itu ke istri saya. Misalnya, ini hal sepele, hal belanja. Kalau saya sudah beli sesuatu yang sedikit agak mahal, Anda akan lihat sebulan itu saya nggak jajan. Saya didik diri saya sendiri. Wes kemarin kan sudah beli ini, mandek kok sudah tutupin Shopee-mu, tutupin Tokopedia-mu. Masuk keranjang aja nggak apa-apa ya, nggak saya cek out. Dapat punya pengalaman belanja online. Coba cek keranjangmu penuh sampai dikasih peringatan, keranjangmu sudah. Oh, jawab ini sudah pengalamannya. Hal sederhana, hal keuangan aja. Apalagi yang bisa didik diri sendiri? Waktu. Saya berusaha ngimbangi. Kalau saya udah nonton drama Korea 2-3 seri, nemeni saya, istri saya loh ya, saya nemeni itu. 2-3 seri, 4 seri, 5 seri, tak tebus aku harus denger khotbah mereka 1 jam. Harus aku mau doa kita. Kenapa? Saya mendidik diri sendiri untuk bisa ngatur waktu. Makanan. Hari ini kau udah makan bakso bersama tetelan-tetelannya. Engkau paling enggak 3 hari ke depan oseng-oseng sawi, tahu tempe, menyehatkan, tebusan. Jadi Anda itu didik diri sendiri itu dari hal kecil ya. Saudara, dalam mendidik itu kan ada 2 prinsip, hukuman dan hadiah. Ini kalau orang HRD ini teguran dan ujian, hukuman dan hadiah itu seimbang. Kita itu seringkali banyak hadiah diri sendiri terus, dimanjakan diri sendiri, tidak pernah menghukum diri. Loh Pak, hukum diri apa Pak? Juga paling gepuk gini Pak. Kayak tadi itu hal sederhana saya contohkan tadi. Kalau Anda sudah makan bakso hari ini, tolonglah 3-4 hari ke depan makanlah nasi dan sayur aja, kerupuk 1 boleh lah. Kenapa? Bayar utang bakso mangkok itu menghukum diri sendiri. Jadi hukumannya bukan menyiksa ya. Kalau Anda tahu keuanganmu hari ini mepet, ya sudah, bulan ini kok harus hemat. Didikan dirimu sendiri. Saya itu ya, kalau beli barang, Anda boleh tanya istri saya, tanya sampai dia bosan, boleh beli gak? Apa-apa beliau? Enggak bisa. Boleh beli gak? Sampai dia gemes. Beli aja enggak. Tak empetin 3 minggu. Kalau saya 2-3 minggu masih kepengen, saya harus tak uji lagi. Ini jangan-jangan ini rosetan.
Kemarin saya ditanya lagi sama seorang ponakan saya, mau ganti HP ini, itu bisikan setan apa malaikat ya? Tak jawab, keinginan daging. Iya, saya itu kalau beli itu bahkan kadang-kadang saya sudah nunggak bulanan, tapi masih sudah di keranjang Shopee saya. Belum saya cek kok. Saya tahan, saya tengking terus, saya lihat ini setan apa Tuhan. Gitu. Istri saya saksi. Saya ini kan nggak berani kok bayar. Kalau saya nggak ngakoni. Itu kayak papi saya ngomong, gajah di belangkoni, iso khotbah, iso. Oh, si eling ngomongan papi saya. Jemaat lama berarti. Saya berani saya. Saya sering didik, sampai mertua saya aja gemes. Berapa sih butuh uang dapat apa ya? Tak beli no. Bukan masalah uang, tapi saya didik diri saya. Saya sering hukum diri saya sendiri. Tapi bukan menyiksa loh ya, bukan bunuh diri, bukan loh ya. Menghukum itu artinya gini, mendisiplinkan diri sendiri. Soalnya kalau Anda ditajamkan manusia, sakit. Apalagi dia dihajar Tuhan. Jadi karaktermu, kebiasaanmu, cara mengelola uang, cara mengelola kesehatan, cara mengelola makan, didik diri. Karena didikan itu lebih dari emas, membuat engkau nggak tersesat. Kalau Anda, contohlah, kalau Anda sudah lari, sudah jalan sehat setengah jam, ya nggak apa-apa lah makan es krim satu. Itu hadiah, karena engkau pinter. Saya dulu kalau puasa intermittent seminggu gitu ya, minggu saya liar, tak beli, saya udah puasa seminggu ya. Bukan puasa ibadah ya, sorry, puasa intermittent, puasa kesehatan. Tapi akhirnya kena lambung, udah aja tak kau hari lagi. Jadi kita tuh seringkali pinter ngeguru orang, pinter pun ngasih wejangan itu saja kuat, tapi buat diri sendiri tidak pernah. Pernah enggak Anda? Saya itu sering lihat kaca, kamu ojo males, ngomong sama diri sendiri. Kamu ojo males, ojo pedih, jangan takut, engkau tidak akan mati. Tuhan yang hidupkan kamu. Saya sering begitu. Jadi pilihan di tanganmu, ya jemaat yang dikasih Tuhan. Anda mau ditajamkan orang, apa najamkan dirimu sendiri? Mau dididik orang lain, didik masalah, didik Tuhan, apa engkau belajar didik dirimu sendiri? Disiplinkan dirimu sendiri. Kalau Anda sudah didik diri sendiri, hal ini dua kita belajar hari ini, kita memotivasi dirimu sendiri. Ini sering saya lakukan akhir-akhir ini. Kalau saya mengalami sakit, saya memotivasi diri saya sendiri untuk tetap kuat. Motivasi itu ngomong apa sih? Menguatkan, menyemangati. Ada titik-titik ya, tak kasih tahu ya. Semoga Anda tidak alami kayak saya ya. Ada titik-titik di mana istrimu pun, suamimu pun tidak bisa menolong kamu. Engkau hanya sendiri dengan Tuhan. Semoga engkau tidak alami. 9 jam saya di ruang operasi, tidak ada yang bisa nemenin. Nunggu di depan kamar operasi aja istri saya nggak boleh. Bu di kamar, bayang. Kayak di film-film kalau pasangannya operasi kan hidup-hidup gini sekitar begini. Nggak boleh. 9 jam cuma sendiri dengan Tuhan. Ada titik di mana tidak ada yang bisa motivasi dirimu sendiri. Kita belajar dari Daud. Kita buka poin kedua, poin terakhir. Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 42 ayat 6. 1, 2, 3.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersujud lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Daud itu kalau Anda baca dari Samuel sampai Mazmur, itu Anda akan lihat Daud sering menghibur dirinya. Bahkan waktu dia dikejar sama anaknya siapa? Absalom itu luar biasa ya. Gundik-gundiknya bapaknya ditiduri semua, dihampiri semua. Absalom ini, Anda ya, tolong anakmu sekarang. Bayangkan kalau Anda raja diserang anakmu sendiri. Sakitmu sakit tidak berdarah, sakitnya di sini. Anda lihat, tolong anakmu yang ayu yang ganteng. Bayangno hari ini bawa parang menghadap engkau, sakitmu. Daud alami itu, sudah tidak ada siapa-siapa. Bahkan waktu Daud diserang Amalek, habis istri keduanya juga diambil, istri lainnya juga diambil. Firman Tuhan ngomong gini, maka Daud dan rakyat menangis. Kita baca 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 4 dan 6 sampai 6. Kita baca supaya Anda tahu titik di mana 1 Samuel 30. Nah, kita baca ayat 3 deh, mulai 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka pernah enggak? Sampai enggak bisa nangis. Belum dong? Daud sudah di titik sampai tidak kuat lagi menangis. Kita baca ayat berikutnya. Juga kedua istri Daud, kedua-duanya ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail anak Sekoruni, bukan ya? Bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat pernah terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih. Iki gara-gara rojo ini gak becus. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Baca, kita semua baca. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Yehova Allah Elohimnya. Tapi Daud menguatkan. Jadi poin kedua, hari kita belajar sering kita didik diri sendiri, karakter kita sendiri. Kita harus belajar bisa memotivasi diri sendiri. Engkau harus belajar menguatkan kepercayaan. Engkau harus belajar menguatkan hidupmu. Motivasi, semangat, sering-sering. Siapa yang di sini nggak punya kaca cermin? Nanti kalau ada yang mulai tak sumbang, supaya engkau sering ngomong ke dirimu di kaca itu. Hai, kamu ya, sorry ya saya enggak kurang ajar ya. Ini saya memperagakan Bulami. Ngomong sama dirinya masuk Bulami kan aneh. Lami, kau kudu kuat. Apa-apa sesek, mari ini waras dalam nama Yesus. Itu. Siapa yang tidak punya kaca? Tak berlantuin. Sing cilik ae, sing 16.000. Tak kepokno, temenan serius iki. Sampai situ, setiap hari harus sering ngomong sama kaca itu. Kalau enggak, balik no. Anda harus menguatkan percaya. Kamu sembuh, kamu sehat, kamu kuat, kamu kaya, kamu diberkati. Sering ngomong gitu. Anda itu paling pintar kalau ngomongin istrimu, paling pintar ngomongin suamimu, pintar ngomongin anakmu. Tidak pernah ngomong dirimu sendiri.
motivasi. Ini pedang bermata dua. Yo Pak, sampean yang sering ngomong itu, sampean itu Pak. Iya, saya. Iya lah. Khotbah ini sebenarnya yang paling butuh bukan Anda, saya. Pedang itu bermata dua, ngantem Anda ngantem. Gini nih, gue pikir Anda setan tidak misi saya, bosan misi saya gini, wingi loro dulu. Dia tak jawab, ya wedi dulu, sak menit, rong menit kan malah melakukan. Tapi kan wedi, itu kan gak apa-apa tuh. Saya itu kalau sama setan tak lawan, tak kejar gak perlu. Jadi, saudara, jangan jadikan manusia andalan, pegang janji Tuhan. Tuhan itu senang dipegang janjinya. Dulu kalau saya sakit waktu yang 2 tahun lalu tuh, Pak Ustaz ingetin saya terus, ingetin janjinya Tuhan. Itu betul, itu betul. Tuhan tuh senang dipegang janjinya. Kita baca Mazmur ayat terakhir. Belum ayat terakhir. Ini Mazmur 119 ayat 49. Mazmur 119 ini pasal yang terpanjang ayatnya. Ayat 49, ayo. Ya, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku. Pernah enggak dijanji sampai berharap? Saya anak kecil ya. Ayo, yang punya anak kecil, janji. Ya kelima, kalau janjiin Abigail dikejar ya. Giling. Mana? Ponakan saya dari istri saya itu janjiin sama neneknya. Kalau ada nilai 100 saja, abis itu mainan, temenan. 100 mateng. Tuhan mau Anda kayak anak kecil. Sebab anak kecil apa? Selalu berharap sama janji. Hari ini ngomong di kaca rumahmu, waktu sikat gigi jangan ya, nanti banyak odol. Setelah umur ngomong, ingat Tuhan sudah janji sama kamu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kamu akan diberkati. Baca, ingatlah firman kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah. Tuhan harus berharap tuh Tuhan. Anak kecil kan gitu ya, nagih janji. Itu ponakan saya kalau dapat 100, satu nilai 100, tanya mamanya, minta 1 hadiah, nggak mateng, ada 7 pelajaran, mateng nggak? Anak kecil itu selalu nagih janji. Dikatakan engkau sudah buat aku berharap loh Tuhan. Pernah nggak Anda sama Tuhan? Tuhan, aku sudah berharap. Berikutnya, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu membuat engkau sakit, menghidupkan kamu, menyembuhkan kamu, melepaskan engkau dari hutang, melepaskan engkau dari kemiskinan, melepaskan engkau dari kutuk perceraian, melepaskan engkau dari segala yang jahat. Janjimu menghidupkan. Ayat berikutnya, ayat 51, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Orang lain bisa mencemoohkan engkau, tetapi aku tidak menyimpang dari janjimu, Tauratmu. Ayat 52, aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari siapa yang 5 tahun lalu dapat janji Tuhan, dapat janji Tuhan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Aku ingat kepada hukum-hukummu dari dahulu kala, ya Tuhan. Ayat 52 terakhir apa? Maka terhiburlah
Anda harus bisa motivasi diri supaya engkau terhibur di dalam kesengsaraan. Kita buka Mazmur 3 ayat 1. Cepat aja. Mazmur 3 ayat 1 saya bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari sudah pernah lari dari anakmu? Belum. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang tinggi. Sering ngomong pada dirimu sendiri, motivasi dirimu sendiri. Sebentar lagi ya, tunggu, kamu akan dijawab Tuhan. Jangan perpanjang didikan Tuhan atas satu hal yang sama, supaya engkau tidak belajar terus menerus. Cepat belajar sesuatu, tanya Tuhan, didik dirimu sendiri. Jangan pasrah dan tidak mau berubah. Karaktermu harus berubah, cara berpikirmu harus berubah. Didik dirimu sendiri sebelum Tuhan mendidik engkau. Jangan sampai tunggu didikan yang keras. Didik dirimu dari hal-hal kecil, dari kebiasaan ngomong. Jangan menyakiti orang, jangan menyinggung orang. Hendaklah kata itu penuh kasih supaya engkau tidak hambar dan tahu bagaimana menjawab kepada semua orang. Dorong dirimu sendiri. Yang kedua, memotivasi dirimu sendiri dalam kesesakan. Ingatlah janji-janji Tuhan. Hal terakhir yang ingin saya ngomong adalah kalau kita baca 1 Korintus 14, ini terakhir banget, asli terakhir. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah. Ini udah nggak dikejar. Tak belum Tuhan, tak siapa lo lari kejaran. Bu Melan ini kalau ngejar, menyapa orang nggak dipanggil, di mau dikejar sampai karena dia mengejar kasih. Disapa, dipelemosi, dikejar sama dia sampai oh iya, karena dia ngejar kasih. Kejar, jangan diam. Usahakan dirimu memperoleh apa? Karunia. Terutama apa? Karunia untuk. Saya luruskan ya. Kalau Anda baca Yeskiel 37 ayat 4, itu hal yang sama. Buka Yeskiel supaya Anda baca ya. Bukan sini aja, Yeskiel 37 ayat 4. Yeskiel 37 ayat 4. Ini kata yang sama yang dipakai sama persis Yeskiel 37 ayat 4. Kita maksud ya ayat. Yeskiel. Bu, ketahui nggak baca Alkitab Bu? Yeskiel. Nah, lalu ditanya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan kata-kata kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah. Ini tahu ya ditanya ya. Yeskiel itu buat tulang-tulang kering, dinubuati tengkorak lo ya, tengkorak. Tumbuh daging, tumbuh urat. Kalau Anda baca, hidup orangnya. Dari apa? Tengkor. Jadi Anda jangan ngomong nubuat itu khusus punya nabi-nabi. Nah, gini loh, bernubuat itu saya kasih definisi ya, memperkatakan firman Tuhan itu bernubuat. Berapa waktu yang lalu saya ketemu orang lain, anak lahir prematur, belum lama ini, belum setahun. Wah, dokter ngomongnya macam-macam.
ini sulit ini. Tunggu sempurna sulit. Saya ngomong ini, celupin bapak ini. Tak panggil. Rumah saya ya. Tak panggil bapak. Pertama kali cuma WA. Kamu puasa berapa hari? Sampai anakmu sempurna. Terus tiap pagi, tiap anakmu tidur, tiap pagi berangkat kerja, tumpangi tangan anakmu, doain. Malam tidur, nubuati lu. Saya bukan menubuati itu memperkatakan firman Tuhan. Cari ayat-ayat yang baik untuk anakmu. 7 bulan berlalu, yang prematur sudah mulai sempurna. Dia berkatakan terus, sembuh, normal. Dokter sampai bingung, sudah normal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kesaksian nyata. Akan apa? Bersaksian. Urus diri. Orang biasa, bukan pelayan Tuhan. Disuruh doa genter. Kalau disuruh doa, kasih mic, dengan jantungnya langsung 110. Saya takutnya malunya. Tapi hari Tuhan bilang, panggil bapaknya, suruh berbuat tiap hari buat anaknya yang prematur. Dan sekarang orang biasa ini lihat anaknya tumbuh sempurna. Orang biasa. Jadi berbuat itu memperkatakan firman Tuhan. Hal ini cari cermin, berbuat buat dirimu sendiri. Lepaskan janji Tuhan buat dirimu sendiri. Tuhan yang sama yang membelah laut merah, yang akan menolongmu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dorong dirimu sendiri. Dorongan terkuat itu bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Semangati dirimu. Suatu saat Yesus datang ke orang Bethesda. Dia ketemu orang lumpuh 38 tahun. Tahu lihat kisah itu ya? Dia tanya, maukah engkau sembuh? Pernahkah Alkitab nyatet, maka Yesus membantu mengapa orang itu? Yuk, jalan yuk. Tidak. Yesus hanya berbuat, angkat tulangmu dan berjalan. Yesus tidak mengapa orang itu. Yesus tidak gandeng tangan orang. Artinya apa? Kalau saya jadi orang lumpuh itu, saya lihat kaki saya 38 tahun tidak bergerak. Tiba-tiba ada orang ngomong, angkat tilangmu dan berjalanlah. Kalau saya tidak memotivasi diri saya sendiri, ayo jalan, ayo bangun, saya tidak akan dapat mujizat. Karena itu Anda harus memotivasi diri. Kalau janji Tuhan ngomong, angkat tilang dan berjalanlah, ya sudah jalan. Ngomong kok bisa jalan. Kalau hari ini Tuhan janji Tuhan pada engkau, aku akan memulihkan engkau, keluargamu, ekonomimu. Tuhan bahkan tidak perlu memampah engkau pasti pulih. Sekarang tinggal engkau. Mari kita tunjukkan kepala kita, semangati diri kita, yakinkan diri kita, sebab kita sudah dapat janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu yang menghidupkan. Mari kita tunjukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Ajar kami untuk mendidik diri kami sendiri, mendisiplinkan diri kami
supaya kami boleh belajar, supaya didikan itu membebaskan kami dari ketersesatan hidup. Jika hari-hari ini kami dapat proses yang lama, tidak selesai-selesai, Tuhan tolong bukakan pikiran kami supaya kami tahu apa yang harus kami ubah, karakter apa yang harus kami ubah, sifat apa yang kami harus ubah dalam diri kami, pikiran apa yang salah dalam pikiran kami. Dan yang kedua, Tuhan tolong berikan kami keberanian untuk melangkah, berikan kami keberanian untuk memotivasi diri kami sendiri. Ada saat-saat di mana Tuhan orang lain tidak bisa menolong kami, hanya kami sendiri yang bisa menyemangati diri sendiri. Agar kami seperti Daud yang berkata, mengapa kau gelisah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Ajar kami untuk bernubuat untuk diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk melepaskan, karena Kau sudah perintahkan, kejar, usahakan dapat karunia roh, khususnya bernubuat. Dalam hari ini kami boleh pengertian yang benar apa itu bernubuat, yaitu melepaskan janji Tuhan, melepaskan firman buat diri kami sendiri, supaya kami boleh jadi orang-orang yang punya karunia bernubuat khusus bagi diri sendiri. Kami tidak mau hanya hebat menasihati orang, kami tidak mau hanya hebat untuk bernubuat ke orang lain, tapi kami mau mulai hari ini kami akan bernubuat untuk ekonomi kami, untuk keluarga kami, untuk pernikahan kami, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami, bahkan untuk pelayanan kami. Hari ini aku bernubuat melepaskan keberanian kuasa, supaya mereka bernubuat dengan kuasa untuk diri mereka sendiri, supaya mereka jadi kuat, mereka boleh jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Aku menyerahkan firman ini dengan darah Yesus, darah yang menjamin kita lebih dari pemenang. Sebab Yesus telah menang atas masalah kita, atas sakit penyakit kita, atas segala keterikatan kita. Karena itu darah itu yang akan menyegel, yang akan menjamin bahwa kami layak terima janji-janji Tuhan. Dahulu kami tidak layak, tapi kami sekarang layak. Bukan karena kami baik Tuhan, tapi Kau sudah membayar lunas hidup kami. Kesehatan kami milik-Mu, ekonomi kami milik-Mu, pernikahan kami milik-Mu. Sebab mati atau hidup, kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapak. Dan aku alaskan firman di dalam nama ajaib, nama Yesus Kristus, yang berkuasa menolong memulihkan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.